Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memaparkan materi mengenai analisis kasus kesehatan berbasis logika abduksi. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Oktaviani dengan NIM akhir 004. Saya Virus Nabila dengan NIK akhir 007. Perkenalkan, nama saya Rafael Fasyar Ramadhani dengan NIM akhir 013. Saya Putri Konita Yasmin dengan NIM akhir 015. Dan saya Hairani Hanani Narawi dengan ujung NIM 8. Next. Materi yang kasus yang kita pilih yaitu video pegawai PT Timah yang menghina pengguna BPJS Kesehatan di media sosial. Sumbernya dari TikTok Kompas TV. Next. Dari kasus yang dipilih tersebut, yang pertama itu ada tahap observasi apa yang terjadi. Kronologi kejadiannya itu ada kasus ini bermula dari sebuah video yang viral di platform TikTok yang menunjukkan seorang pegawai PT Timah merendahkan pekerja honorer yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Video ini menampilkan pernyataan yang menghina dan memperlihatkan ketidaksenangan terhadap pekerja honorer yang mengakses layanan kesehatan. Setelah video viral, PT Timah mendapat perhatian publik dan melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang bersangkutan serta memberikan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Next slide. Pihak-pihak yang terlibatnya itu yang pertama ada pegawai PT Timah yang membuat video, yang kedua masyarakat menggunakan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, yang ketiga perusahaan PT Timah sebagai tempat pegawai tersebut bekerja, yang keempat masyarakat luas yang melihat dan menanggapi video tersebut di media sosial. Next slide. Dampak yang munculnya itu pertama ada masyarakat pengguna BPJS merasa tersinggung karena dianggap merendahkan. Yang kedua terjadi kritik publik terhadap perilaku pegawai tersebut. Yang ketiga munculnya diskusi di masyarakat mengenai kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, reputasi perusahaan menjadi terdampak karena tindakan individu pegawainya. Oke, selanjutnya ada tahap dugaan atau hipotesis abduktif. Jadi, menurut kelompok kami, dugaan yang pertama adalah kurangnya kesadaran mengenai etika dalam penggunaan media sosial. Jadi, banyak orang nih yang kadang-kadang membuat konten di media sosial tanpa memikirkan dampak sosialnya. Nah, di dalam kasus ini, kemungkinan pegawai PT Timah yang membuat video ini gak sadar bahwa pernyataannya ini dapat menyinggung kelompok tertentu. Dugaan yang kedua, adanya stereotip terhadap pengguna BPJS. Jadi masih banyak nih pandangan orang di masyarakat bahwa layanan BPJS ini identik dengan pelayanan yang lambat atau digunakan oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Nah, pandangan tersebut yang dapat memicu sikap merendahkan terhadap pengguna BPJS. Dugaan yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang nilai kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Jadi, pada dasarnya, setiap orang ini kan punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Nah, jika seseorang tidak memahami prinsip tersebut, maka dapat muncul sikap diskriminatif seperti yang ada dalam kasus ini. Selanjutnya, analisis perspektif nilai Pancasila. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, belajar untuk menghargai martabat setiap manusia. Bersikap adil dan tidak merendahkan atau mendiskriminasi orang lain. Dalam kasus ini, video yang dibuat oleh pegawai PT Timah berisi sindiran terhadap pegawai honorer yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan. Ucapan tersebut menunjukkan sikap yang merendahkan dan kurang menghargai orang lain, serta menggambarkan adanya stereotip terhadap kelompok yang dianggap memiliki kondisi ekonomi lebih rendah. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab karena memperlakukan orang lain secara tidak setara. Next slide. Ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ke sila ketiga, kita belajar untuk menjaga persatuan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Dalam kasus ini, konten yang
membandingkan dan merendahkan pengguna BPJS dapat membuat sebagian masyarakat merasa tidak dihargai. Di era media sosial, konten seperti ini juga bisa cepat menyebar dan memicu perdebatan atau konflik di masyarakat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan memperkuat pandangan negatif terhadap kelompok tertentu, sehingga tidak mencerminkan nilai persatuan Indonesia. Selanjutnya. Selanjutnya, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Sila ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta kesempatan yang sama, termasuk dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam kasus ini, program BPJS Kesehatan dibuat oleh pemerintah agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa membedakan status sosial atau kondisi ekonomi. Karena itu, sikap yang merendahkan pengguna BPJS menunjukkan kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesetaraan dalam pelayanan kesehatan. Perilaku tersebut mencerminkan adanya pandangan yang membeda-bedakan masyarakat sehingga tidak sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan abduktif. Nah, pada bagian ini kami menyimpulkan dari 3 dugaan yang telah kami buat. Nah, dari 3 dugaan tersebut, dugaan yang paling kuat adalah dugaan yang menjelaskan adanya kurangnya kesadaran etika dalam penggunaan media sosial, serta adanya stereotip terhadap penggunaan layanan BPJS, yaitu dugaan 1 dan juga dugaan 2. Hal ini terlihat dari isi video mengandung pernyataan yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dan juga yang ditimbulkan. Next. Nah, adapun alasan logis dari kesimpulan tersebut adalah yang pertama masih kurangnya kesadaran etika dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, adanya stereotip negatif terhadap penggunaan layanan BPJS. Yang ketiga, ada isi video mengandung pernyataan yang merendahkan kelompok tertentu. Yang keempat, ada pembuatan video tidak mempertimbangkan dampak sosial dari ucapannya. Nah, yang terakhir ini ada hal ini menunjukkan adanya pandangan negatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Next. Nah, menurut kelompok kami, akar permasalahan dari kasus ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Nah, selain itu, masih adanya pandangan jelek terhadap kelompok tertentu. Nah, media sosial juga memudahkan seseorang untuk menyampaikan pendapat tanpa memikirkan dampaknya. Kemudian adanya stereotip yang berkembang terhadap penggunaan BPJS. Sehingga penting bagi kita untuk memahami nilai kesetaraan dan saling menghargai antar sesama agama. Oke, yang terakhir ada poin rencana aksi atau action plan, di mana di poin ini kita akan menjelaskan apa yang akan kami lakukan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan semangat kebangsaan, baik sebagai calon tenaga profesional, warga negara, maupun generasi digital. Yang pertama, sebagai calon fisioterapis profesional, tentu kami akan berkomitmen untuk menghargai setiap pasien tanpa membedakan status sosial maupun ekonominya. Nah, dalam praktik ke depannya, kami juga akan menjaga etika profesional, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Dan juga selain itu, kami akan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam pelayanan kesehatan, sehingga setiap individu dapat mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh layanan yang layak. Yang kedua, next. Yang kedua, sebagai warga negara, kami juga akan menerapkan sikap saling menghormati tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun pekerjaannya. Kami juga akan berkomitmen untuk tidak membuat ataupun menyebarkan konten yang merendahkan orang lain, karena hal tersebut dapat merusak nilai persatuan dan juga kemanusiaan. Yang terakhir ada sebagai generasi digital, kami akan menggunakan media sosial secara bijak dan juga bertanggung jawab. Lalu kami akan mempertimbangkan dampak dari setiap konten yang kita buat sebelum dipublikasikan, dan kita juga akan menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi dan juga penyebaran informasi positif agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, mohon maaf bila kita salah bicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.